Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Natania Zahra dengan NPM 23106310201998. Kali ini saya akan membahas mengenai aggregate planning. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak sih aggregate planning itu apa? Jadi, aggregate planning itu adalah suatu perencanaan produksi jangka menengah terhadap sekelompok produk yang berada dalam satu family yang sama. Nah, untuk praktikum kali ini saya menggunakan aplikasi yang bernama POMQM. Dalam perencanaan agregat ini, ada beberapa data yang kita perlukan. Yang pertama ada data demand. Ini ada data demand untuk 4 periode. Yang kedua ada data informasi produk. Nah, data informasi produk ini terdiri dari production cost. Nah, production cost ini terdiri dari 3 biaya, yaitu regular time cost, overtime cost, dan subcontracting cost. Biaya ini tergantung dari biaya per unit yang dihasilkan. Selanjutnya ada biaya untuk inventory. Inventory cost ini adalah biaya yang dikeluarkan saat menyimpan produk selama satu periode. Selanjutnya ada back order cost. Nah, biaya ini tergantung dari perusahaannya. Kalau back order cost itu biasanya yang dikeluarkan untuk pemesanan kembali dari permintaan yang tidak terpenuhi di periode sebelumnya. Kalau lost sale itu biaya kehilangan penjualan karena tidak dapat memenuhi permintaan di periode sebelumnya. Lalu ada increase dan decrease cost. Itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi jumlah pekerja dan menambah jumlah pekerja. Lalu di sini juga ada kapasitas. Nah, kapasitas ini terdiri dari kapasitas overtime, yaitu kapasitas lembur, dan ada kapasitas regular time atau kapasitas produksi. Dan kapasitas dari subkontraktor yang dapat diproduksi. Lalu juga ada initial inventory, yaitu inventory awal sebelum dimulainya periode, dan ada unit last period atau jumlah produksi reguler atau regular capacity yang dilakukan di periode sebelumnya. Nah, selanjutnya kita langsung buka saja POMQM-nya. Setelah terbuka, kita akan memilih aggregate planning. Nah, untuk judulnya kita bisa isi aggregate planning. Lalu untuk number of periodnya diisi dari berapa jumlah periode yang ada. Tadi ada 4, jadi kita isi 4, disesuaikan saja. Lalu untuk row name-nya, karena tadi kita pakai bulan, jadi kita langsung klik yang Januari, Februari, Maret. Dan kita akan menggunakan sistem back order, lalu klik OK. Setelah itu, kita masukkan data yang ada di Excel tadi ke data POMQM. Jika sudah, sekarang kita bisa memilih metode yang akan digunakan. Di sini ada 5 metode. Nah, kita akan menggunakan metode yang pertama, yaitu ada metode smooth production. Smooth production sendiri ini merupakan metode yang menghasilkan produksi yang sama di setiap periodenya. Berdasarkan rata-rata permintaannya. Nah, bedanya gross demand dengan net demand itu, kalau gross demand dia menggunakan rata-rata permintaan kotor, sedangkan kalau net demand itu dia menggunakan rata-rata permintaan bersih. Rata-rata permintaan bersih dapat dari mana? Yaitu gross demand dikurangi initial inventory.
Karena di data yang kita gunakan ini inisial inventory-nya 0, maka dua metode ini akan menghasilkan biaya yang sama. Langsung kita coba saja. Kita klik Smooth Production Gross Demand, lalu kita klik Solve. Nah, akan muncul hasilnya sebagai berikut. Total dari cost yang diperlukan sebesar $50.200. Kemudian ada subtotal untuk regular time production ada $48.000. Dan untuk inventory ada $1.800. Dan untuk shortage-nya sebesar $400. Hasilnya akan sama seperti net demand karena pada data ini itu tidak memiliki initial inventory. Seperti itu. Jadi kita kembali ke smooth gross demand. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan inventory end dan shortage-nya. Untuk inventory sendiri didapatkan dari regular time dikurangi demand. Nah, jadi 1.500 dikurang 1.200 yang hasilnya 300. Lalu untuk selanjutnya diproduksi 1.500, demandnya 1.500 habis, lalu ada sisa 300. Nah, lalu selanjutnya diperlukan 1.900 produksi 1.500, maka dia kurang 400, tapi kita masih punya simpanan 300, jadi kurang 100. 100 ini sebagai back order yang harus dipenuhi di periode sebelumnya, karena sebelumnya kita menggunakan sistem back order. Lalu di periode keempat bulan April demandnya 1.400, produksinya 1.500, dan sisa 100 untuk memenuhi kebutuhan back ordernya. Lalu sekarang kita akan mencoba shortage berupa lost sales. Dan kita tetap coba di gross demand. Nah, di sini total cost yang dibutuhkan sekitar $50.500, meningkat $300 ini karena kehilangan 100 unit di periode ketiga. Nah, gimana sih caranya mendapatkannya? Caranya tuh sama aja seperti tadi, cuma kali ini tidak perlu dipenuhi di periode selanjutnya. Karena kebijakan yang digunakan adalah lost sales, 100 ini tidak untuk memenuhi kekurangan di Maret, tetapi disimpan sebagai inventory. Itu yang membuat total cost di sini lebih tinggi dari total cost sebelumnya.